Selamat petang, semangat pagi semua teman-teman yang hadir pada siang hari ini. Suatu kebanggaan kita bisa kembali berada di tengah-tengah dalam situasi pandemik ya. Sudah cukup lama nih DPD Arebi DKI belum lagi mengadakan BISTOK. Kali ini BISTOK kita sangat humanis temanya. Work with Bu Mira, suaranya ke mute, Bu. Ke mute, Bu. Nggak kedengaran, Bu. Oke, saya sudah buka tadi, berarti ada yang mute. Oke, terima kasih Pak Clement. Ya, suatu kebanggaan saya bisa hadir bersama dengan Anda semua, hadir bersama kita hari ini top-top broker, senior-senior broker semua ya, yang akan menjadi narasumber, yang mudah-mudahan di akhir diskusi kita akan memberikan inspirasi buat kita semua ya. Di samping para top-top senior broker ya yang memiliki kantor, yang bertanggung jawab terhadap kantor, hadir juga senior marketing bersama kita nanti. Tetapi sebelum kita memulai acara ini semua, mari kita berikan kesempatan dulu untuk tamu kita yang luar biasa, Pak Lukas Bong, yang berkenan hadir akan memberikan kata sambutan untuk acara kita pagi ini. Waktu dan tempat saya persilakan, Pak Lukas. Ya, sebelumnya masih dalam suasana Imlek, saya ucapkan Kyung Ki Fachoy ya kepada semua pengurus dan yang hadir, yang turut merayakan. Ya, harapan saya dan harapan kita tentunya di tahun ini kita semakin maju, semakin sukses dan sehat selalu ya. Nah, sekarang karena suasana Imlek merahnya saya buka ya. Nah, saya ngomong supaya lebih jelas ya. Semangat pagi semua teman-teman ya. Sahabat Arebi, sahabat properti ya. Di hari yang berbahagia ini kembali DPD Arebi DKI membuat satu webinar yang saya rasa topiknya sangat menarik ya. Dan saya berharap juga teman-teman dari DPD lain bisa mengikuti jejaknya dari DPD Arebi DKI ya. Ayo bikin webinar ya. Topiknya cukup menarik yaitu work with heart ya. Itu artinya apa? Ya bekerja dengan hati. Dan tentunya kita tahu bahwa kondisi pandemi seperti sekarang ini itu godaannya tuh banyak sekali ya. Tapi dari pengalaman saya sudah 20 tahunan ya. Saya gabung di satu brand dan ya memang so far saya masih di brand yang itu juga. Saya tidak ada alasan juga buat saya untuk pindah. Kenapa saya harus pindah? Ya karena buat saya loyal is a number one. Artinya apa? Setia itu nomor satu. Dan sampai dengan saat ini saya juga melihat teman-teman yang tetap eksis di bidang properti atau yang sukses di bidang properti adalah mereka yang betul-betul loyal. Adalah mereka menjaga integritas ya. Dan hari ini memang banyak sekali dikupas ya, apa sih kiat-kiat sukses seorang marketing bisa meraup sampai miliaran rupiah dalam 1 tahun di masa pandemi, dan juga apa sih kiat-kiatnya sampai seseorang tuh bisa loyal, kenapa harus loyal sampai puluhan tahun di salah satu brand dan lain sebagainya. Dan tentunya juga apa sih yang saat ini yang banyak sekali iming-iming di luar yang ditawarkan, iming-iming yang diberikan supaya kita pindah dan lain sebagainya, supaya marketing semua pada mencar ya. Satu hal yang saya tahu ya, bahwa kalau satu marketing pindah ya, karena iming-iming, begitu dia gabung di dalamnya ternyata tidak seperti yang dijanjikan ya, akhirnya dia kecewa. Apakah dia akan balik ke kantor lamanya? Tidak. Ini yang merusak tatanan bisnis kita yang saya bilang ya. Topik hari ini sangat bagus, sangat menarik ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pengurus dan panitia DPD Arebi DKI atas terselenggaranya acara ini, dan tentunya kepada narasumber ya, ini kalibernya kelas berat semua nih, saya akuin memang sudah puluhan tahun ya di bidangnya, dan tentunya kepada sponsor ya yang selalu mendukung acara-acara Arebi. Sukses buat kita semua ya. Arebi dari kita, oleh kita untuk semua. Oke, terima kasih Pak Lukas, luar biasa sekali ya. Tambah semangat kita walaupun di jam-jamnya yang begini letoy, ngantuk, lelah, letih, lesu nih. Tapi semangatnya Pak Lukas akan menginspirasi kita semua supaya siang hari ini diskusi kita juga jadi menarik. Terima kasih Pak Lukas untuk kesediaannya memberikan kata sambutan pada siang hari ini. Nah ini dia bos kita ini, penyelenggara yang menyelenggarakan bisnis talks pada siang hari ini. Pak Clement Francis, saya persilahkan kata sambutannya Pak. Oke, terima kasih Bu Mira.
semangat pagi buat semua teman-teman prinsipal dan teman-teman marketing yang bergabung di acara Bisnis Talk ini. Kembali lagi saya ucapkan selamat tahun baru 2021. Biar teman-teman prinsipal dan marketing sukses di tahun 2021 ini. Dan Kongsi Facai buat selamat tahun baru Cina juga yang merayakan. Dan ini adalah saya melihat bahwa di awal di tahun 2021 ini kita harus menata bisnisnya kita. Bahwa di tahun 2020 kita banyak tantangan yang kita harus lewatin dan banyak struggle yang mungkin kita harus hadapin di tahun 2020 itu. Di tahun 2021 ini bagaimana kita memulai pekerjaan bisnis industri broker kita ini dengan hati yang benar, dengan supaya pada saat kita mempunyai hati yang benar itu, maka rezeki itu akan ada. Komisi itu akan gampang, akan dimudahkan gitu. Makanya di awal tahun ini diawalin dengan hati yang benar, work with heart, bagaimana kita bisa mendedikasikan pekerjaan kita, industri kita ini lebih profesional lagi. Dan saya ucapkan terima kasih kepada semua narasumber yang telah bersedia mau sharing, dan juga kepada Bu Mira siang ini juga sebagai moderator kita, dan sponsor kita Bank BTN, yang dimana hari ini kita akan memberikan 1 unit telepon HP dan 5 voucher yang nilainya 1 voucher itu 500.000. Nah, teman-teman jangan keluar, jangan tinggalkan Bisnis Talk ini. Tunggu bukan hadiahnya yang teman-teman, tetapi isinya bagaimana teman-teman narasumber ini akan mengupas sharing. Mereka ini udah berpuluh-puluh tahun yang seperti Pak Lukas sampaikan. Saya kenal baik dengan semua narasumber ini dan mereka sukses dan mereka berhasil. Jadi saya ucapkan terima kasih, sukses selalu kepada teman-teman semuanya. Biarkan di acara Bisnis Talk ini teman-teman bisa mendapatkan satu nilai-nilai, satu ilmu yang mungkin teman-teman yang tidak bisa dapatkan di lain, tetapi lewat Bisnis Talk ini, lewat sharing dari teman-teman narasumber ini bisa membuahkan hasil untuk di tahun 2021 ini teman-teman sukses semuanya. Oke, dari kami terima kasih Bu Mira. Oke, terima kasih Pak Clement. Waduh, kalau kita bertemu tatap muka kita, saya pasti akan berikan applause, tepuk tangan yang luar biasa nih buat Pak Lukas dan Pak Clement, supportnya buat kita semua. Hari ini tamu kita, narasumber kita memang bukan orang sembarangan. Ya, kalau kita lihat sosoknya saja, namanya saja sudah menggentarkan ini dunia perbrokeran. Saya perkenalkan satu persatu narasumber kita pada siang hari ini, Bapak Wilson Ho. Pak Wilson ini orangnya sangat sedikit bicara, ya. Hanya senyumnya yang selalu menawan. Waduh, udah pokoknya kalau Pak Wilson sudah senyum, semuanya sudah beres gitu ya Pak Wilson ya. Welcome Pak Wilson, apa kabar? Lama sekali nggak ketemu, akhirnya kita ketemu juga di webinar ini. Apa kabar Pak Wilson? Baik, baik Bu Mira. Salam hormat semua buat teman-teman di sini. Salam sehat selalu dari saya. Amin. Pak Wilson ini sudah 24 tahun ya kalau saya catat sudah berkecimpung di dunia perbrokeran. Jadi kalau boleh tahu sudah berapa lama sih Pak? Sesungguhnya dimulai dari tahun kapan itu Pak? Oke, terima kasih Bu Mira dan teman-teman semua. Saya di industri ini sejak tahun 1997. Jadi kalau sekarang tahun 2021 kurang lebih 24 tahun. Iya ya, luar biasa ya. Wah, ini lumayan lama ya. Luar biasa. Thank you. Ini benar-benar kita panggilnya Sofu ya, 24 tahun. Iya. Oke, terima kasih Pak Wilson. Nanti jangan senyum doang ya. Nanti coba bicara lebih banyak juga ya Pak ya. Jadi bicaranya lebih banyak nih nanti dari senyumnya nih. Siap, untuk sharing kepada kita supaya kita bisa dapat sedikit ilmunya dari Bapak nih. Kemudian hadir bersama kita juga Pak Yopi Hori. Pak Yopi, halo Pak. Selamat siang. Semangat pagi. Halo Bu Mira, apa kabar? Ya, Pak Yopi teman-teman tahu ya, barangkali ada juga yang belum tahu, Pak Yopi ini seorang insinyur loh. Dia itu juga lulusan teknik sipil. Ya, jadi Pak Yopi ini pernah berkecimpung di dunia
wira swasta kontraktor. Jadi kalau urusan bangun-membangun, kita kan broker nih urusannya rumah. Jadi jangan bohongin Pak Yopi. Pak Yopi pasti lebih jago dari kita ya, Bapak Ibu. Nah, Pak Yopi ini telah menjadi associate selama 16 tahun. Di brand yang sama ya Pak ya, luar biasa ya, dari Century 21 Indonesia. Inilah Arebi. Ya, dari manapun kita bertemu di sini, bersatu di sini ya. Kalau kita bilang Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda brand kita tetapi kita berada di dalam satu naungan yaitu Arebi. Pak Yopi pernah juga menjadi selalu ya menjadi top 10 Office 21 Indonesia dan saat ini sebagai Ketua DPC Arebi Jakarta Utara dari 2017. Welcome Pak Yopi, selamat datang. Semoga bisa memberikan sharing-sharingnya nanti untuk kita semua. Ya, terima kasih Bu Mira. Salam sehat untuk teman-teman semua. Jagoan-jagoan properti semua ini. Ada Pak Wilson, ada suhu-suhu kita semua ya. Pak Lukas, ada Pak Clement. Terima kasih saya diundang sebagai narasumber pada hari ini. Jadi saya mulai sejak tahun 99. Kalau Pak Wilson 1997 ya. Saya 1999, berarti 22 tahun. Tapi 16 tahun jadi marketing ya, jadi sampai tahun 2015, 16 tahun jadi marketing. Kemudian ini 6 tahun memimpin kantor, join dengan beberapa teman ya. Dengan beberapa teman, kita membuka kantor Century 21 Gading Boulevard. Nah itu selama saya bergabung menjadi broker, saya belum pernah pindah kantor. Jadi kantor saya terus Century 21. Jadi kalau orang Yopi Hori, orang kenal Yopi itu Century 21. Seperti Pak Wilson, orang kalau Wilson itu Ray White. Pak Wilson. Luar biasa. Terima kasih. Thank you Pak Yopi. Terima kasih Pak Yopi untuk perkenalan singkatnya. Kemudian hadir bersama kita juga senior marketing Mbak Nina Kuncoro. Mbak Nina, halo apa kabar Mbak Nina? Saya biasanya lebih dekat dengan maminya ya, Bu Lisa. Sehat, Mami, Papi, sehat? Amin, puji Tuhan, sehat semua. Puji Tuhan ya. Iya, Ibu. Nah, Mbak Nina ternyata setelah saya lihat lulusan Atmajaya juga ya, tahun 2007 ya. Berarti satu alma mater sama saya. Tapi saya jauh di atasnya. Berarti Mbak Nina ini luar biasa ya. Berkarir di bidang broker properti itu dari tahun 2006 ya catatannya ya Mbak Nina ya? 2004 akhir sebetulnya. Oh oke. Sebetulnya. Tapi tahun 2006 sudah masuk top 100 ya dari marketing associate dari Erahum. Betul. Ya. Betul. Kemudian masuk top 50, top 25 luar biasa ya. Lalu masuk Junior Miliar Rupiah Club. Ya. Kemudian juga terakhir sampai saat ini sudah menjabat sebagai asisten director. Betul ya Mbak Nina? Betul. Wah, nanti barangkali Mbak Nina bisa sharing nih ya, luar biasa. Apa yang membuat Mbak Nina tidak melirik ke lain hati? Iya, boleh nanti ya? kita sharing di sini. Oke, terima kasih Mbak Nina, welcome. Hadir bersama kita kemudian juga Bapak Daniel Gunardi. Halo Pak Daniel Gunardi. Pak Daniel. Barangkali saya kepingin kenalan wajahnya juga nih. Pak Daniel Gunardi. Halo? Atau wifi-nya lagi ini ya? Atau saya panggil dulu Ibu Surya Dewi. Halo Bu Surya Dewi. Ya halo Bu Mira. Ya, halo Bu, apa kabar? Nah sekarang menarik sekali. Ibu Dewi ini saya dapat bocoran ini. Sebelumnya pernah menjadi broker tradisional dulu ya Bu ya, sebelum ya benar. Erapik ya. Dan ternyata dari tahun 2017 sampai sekarang masih bergabung di Erapik. Kita nanti akan dengarkan ya teman-teman semua apa kiat-kiatnya dan apa yang mendorong akhirnya Ibu Dewi ini yang tadinya menerima komisi full ya 100% akhirnya mau dengan rela dan berbagi kepada Erapik ya. Luar biasa. Teman-teman, mari kita akan memulai diskusi ini satu persatu. Kita akan kupas tuntas satu persatu. Saya coba tanya lagi tadi Pak Daniel, apakah sudah hadir bersama kita Pak Daniel Gunardi dari Promex? Pak Daniel?
Apakah ada yang bisa memberikan? Oke, kalau memang belum nggak apa-apa, kita akan coba dulu menggali dari Pak Wilson ya. Pak Wilson, halo Pak Wilson, ini bos kita Ya, nih, saya bilang. Ini senyumnya menawan nih. halo Bu Mira. Ya, kalau orang bilang Aduh. Nona Ana senyumnya menawan, sekarang Wilson Ho yang senyumnya menawan ya. Pak Wilson, Aduh, terima kasih Bu Mira. Pak, Ya, pengen tahu dong Pak, sharingnya apa sih yang dirasa paling sulit sekali dalam hal mengelola kantor nih? Kan marketing banyak sekali ya, apalagi Pak Wilson tuh ya, ya. mengelola lebih dari 50 orang kan. Nah, Betul Bu apa yang Mira. dirasakan paling sulit mengelola kantor dengan karakter para marketing yang begitu banyak nih Pak? Iya, terima kasih. Jadi memang mungkin ini kesulitan saya, kesulitan teman-teman juga semua mungkin dalam mengelola kantor. Menurut saya sih yang paling sulit itu membangun teamwork yang solid, Bu Mira. Jadi dengan banyaknya marketing tentu berbagai macam karakter ada di tempat kita gitu ya. Menyamakan visi dan visi supaya mereka solid itu bukan hal yang mudah. Tapi karena saya pribadi, saya sangat total di bisnis ini, saya sangat mencintai profesi saya sangat bangga dengan profesi saya. Hal-hal seperti itu bukan merupakan halangan buat saya. Jadi itu adalah tantangan gimana caranya saya membangun tim yang solid sehingga apa yang menjadi visi misi kantor saya ke depan bisa tercapai. Kesulitan sih pasti banyak ya, setiap teman-teman yang mengelola kantor pasti ada itu tantangan. Yang paling penting menurut saya, kita ada passion dulu di industri ini, di bisnis ini. Kalau kita udah punya passion yang bagus, terus kemudian kita juga mencintai akan profesi kita bangga dengan profesi kita, rasanya sesulit apapun itu adalah bukan merupakan halangan buat kita. Jadi selalu berpikiran positif, Bu Mira. Ya, luar biasa ya. Jadi satu kuncinya berpikiran positif ya Pak Wilson ya. Punya passion ya katanya ya Pak. Betul. Iya, jadi nggak ada yang istimewa, sama dengan teman-teman yang lain sih. Gitu ya. Tapi pasti istimewa lah. Kata teman-teman Pak Wilson itu istimewa katanya. Iya, Bu. Pak, boleh tahu nggak sih apa sih yang Bapak support sebagai prinsipal terhadap para marketingnya? Ya, jadi support itu Bu Mira yang menurut saya yang paling penting di samping hal teknis. Kalau teknis kan umum mungkin semua kantor menjalankan mungkin support dari sisi beriklan, entah itu mungkin juga nanti ada branding segala macam, iklan offline maupun online. Tapi yang paling penting menurut saya dalam hal menjalankan kantor adalah support dari kita sebagai principal, member broker ataupun manajer terhadap marketing kita. Jadi usahakan itu kita selalu ada kapanpun mereka butuh kita. Jadi dalam susah maupun senang kita harus ada terus. Jadi menurut saya itu yang paling penting di luar hal-hal teknis tadi. Jadi sebagai seorang manajer, sebagai seorang prinsipal, jangan kita mau senangnya aja. Jadi dia lagi closing gitu ya, kita senang-senang bareng-bareng. Tapi ketika tim kita lagi kesulitan, misalnya dia ada masalah di lapangan, kita juga harus siap saat itu juga. Kita jangan tunda-tunda, jangan pernah ngulur-ngulur waktu, padahal kita tahu ada klien kita WA, apa segala macam, kita lagi sibuk, kita tunda dulu. Jadi saya sih selalu siap kapanpun marketing saya perlu saya. Itu aja sih kuncinya. Ya, luar biasa Pak Wilson ya. Ini jadi pelajaran buat para prinsipal yang lain juga nih ya. Jangan cuma mau enaknya, kata Pak Wilson ya, yang lagi closing. Yang nggak enaknya juga mesti dibantu gitu ya. Jadi ada empati ya, bukan cuma simpati, ada empati dari prinsipal kepada marketingnya ya. Saya kira itu ya Pak Wilson ya. Terima kasih Pak Wilson. Saya coba kembali beralih dulu ke Pak Yopi. Pak Yopi. Pak Yopi. Ya Bu Mira. Pak, saya mau tanya nih, kalau dalam mengelola kantor, Bapak kan juga memulai semua dari marketing ya Pak ya, dari mulai marketing, kemudian pada tahun 2000 berapa tadi? 99 jadi marketing. Ya, sorry Pak. Tahun 1999 Bu, jadi marketing, jadi MA. Ya, kemudian kan 2015 baru mendirikan kantor ya Pak ya. Ya. Nah, barangkali Bapak bisa cerita nih Pak nih, kira-kira apa sih yang menjadi beban kantor sih? Fixed cost apa aja sih yang harus disiapkan kantor nih untuk membantu support kepada marketing?
Ya, terima kasih Bu Mira ya. Jadi mungkin sama juga ya, tadi Pak Wilson juga sudah cerita. Pasti setiap kantor juga di dalam mengelola kantor itu ada fixed cost. Fixed cost-nya kita itu selain kita punya, tentu kita sediain mereka ruko, masih di dalam ruko Pak ya, di dalam ruko Bu ya. Kemudian mereka kita punya tempat kantor tidak nyaman, enak, mereka bisa ada dapat meja begitu ya. Dan kemudian kita suasananya itu, suasana kekeluargaan. Jadi membangun kekompakan ya. Nah, kalau fixed cost-nya tadi itu jadi selain menyediakan sarana kantor tersebut, kita juga support mereka di iklan, sama yang Pak Wilson cerita ya. Mereka bisa di internet maupun di di harian yang tapi sekarang harian Kompas kan sudah tidak terlalu ya. Dan kemudian support sebenarnya mereka itu juga ada training ya dari Century 21 Indonesia. Jadi mereka itu mesti semakin diupdate ya, apalagi di zaman pandemi ini bagaimana gaya marketing sekarang tidak sama dengan dulu gitu loh. Jadi kita tuh harus misalnya harus update dengan digital marketing. Jadi mereka walaupun di zaman pandemi ini mereka tetap bisa beriklan lewat internet. Barangkali begitu Bu Mira. Ya, kalau tadi Bapak katakan tentang adanya fixed cost yang memang harus dikeluarkan oleh kantor ya Pak ya. Yang tadi Bapak bilang Bapak harus menyediakan sebuah ruko, bikin tempat yang nyaman, buat marketing, menyediakan meja, mensupport juga iklan mereka. Lalu bagaimana nih Pak pandangan Bapak terhadap beberapa kantor-kantor yang juga mungkin menawarkan split komisi yang jauh lebih besar gitu. Kira-kira apakah menurut pandangan Bapak memungkinkan hal itu terjadi untuk sebuah kantor? Iya, jadi sebenarnya gini, itu mungkin yang maksudnya memberikan fee yang besar kepada marketing, kemudian dia ngambilnya cuma sampai misalnya aja cuma ambil 10%, itu kan ada pernah terjadi di luar ya, seperti di Singapura. Di Singapura itu ada kantor yang demikian juga ya, dia buka, jadi orang itu tersebut cuma pakai nama brandnya saja, jadi dia nggak sediain kantor gitu. Jadi, misalnya transaksi dia skor 10%. Tapi saya pikir kalau situasi di Indonesia agak sulit begitu ya. Karena sebenarnya seorang marketing itu kita maintain mereka itu kita banyak loh support mereka itu. Tadi selain beriklan, selain support mereka itu harus dibekali dengan ilmu-ilmu juga gitu ya, dengan strategi juga ya. Oleh sebab itu kalau di kantor saya kan banyak senior-seniornya ya. Itu banyak senior-senior yang bisa support teman-teman yang MA yang baru gitu loh. Jadi kalau kayak kantor yang ambil cuma 10% misalnya, itu sebenarnya tidak pakai namanya doang gitu, pakai namanya saja. Tapi mungkin support yang seperti kita berikan tidak sama. Support yang diberikan oleh Pak Wilson dengan kantor-kantor yang lain mungkin nggak sama. Jadi sebenarnya setiap marketing jangan tergoda dengan hal gitu. Seperti tadi Pak Wilson bilang, bahwa seorang kita sebagai prinsipal MB, kadang-kadang kalau dihubungi sama kita punya marketing, kita harus siap kan. Dan sebenarnya sepertinya seolah kita itu harus tahu segala bidang, harus tahu segala ilmu. Jadi kita tuh mesti master segala ilmu. Mereka tanya ini kita mesti bisa jawab, nanya ini bisa jawab, bisa memberikan support kepada mereka. Jadi beda. Saya pikir kalau yang kantor yang buka cuma ngambil semua 10% saja, beda sekali tuh Bu. Tidak ada supportingnya kayaknya. Saya pikir begitu Bu Mira. Jadi menurut pandangan Bapak tidak mungkin sebuah kantor dengan pembagian 10% itu bisa running gitu ya Pak ya? Atau mungkin supportnya juga tidak bisa diberikan secara maksimal ya, seperti yang tadi Bapak sampaikan. Iya, jadi menurut saya ya jangan, jadi MA baru itu jangan tergoda dengan hal demikian. Karena sebenarnya kalau di kantor itu kita selalu membangun, kita menjadi satu kekeluargaan ya. Jadi kita jangan di kantor dengan teman-teman, dengan senior-senior. Jadi supaya kita bisa saling, misalnya kan ada kesulitan, kita bisa saling ngobrol, bisa tukar pikiran, begitu loh. Dan kalau kantor-kantor yang model demikian, pernah kan juga ada yang pernah buka di Kelapa Gading kan, tapi sebenarnya doang di Kelapa Gading itu nggak lama dia. Nggak seperti dengan benderanya Pak Wilson, Rewel, kantor saya,
bisa puluhan tahun kan nggak pernah keluar gitu. Senior di Indonesia masih ada terus riwayat apa begitu. Beda, saya pikir beda itu dengan kantor yang demikian. Iya. Barangkali pendapat saya, Bu Mira. Oke, terima kasih Pak Yopi ya, luar biasa ya. Berarti teman-teman hari ini kita dapat tips nih yang apa namanya sangat bermanfaat buat kita ya. Jangan mudah tergoda kata Pak Yopi ya. Walaupun rumput tetangga lebih hijau ya Pak Yopi ya. Iya, Bu. Ya, jadi dibangun sistem kekeluargaan juga sangat penting di dalam sebuah kantor ya. Tadi Pak Wilson juga mengajarkan kepada kita bagaimana kita sebagai prinsipal juga mempunyai empati ya terhadap para marketingnya ya Pak Wilson ya. Betul Bu. Ya. Lalu kalau saya mau dengar juga nih saran-saran dari Pak Wilson. Kira-kira apa mungkin ya Pak kalau pembagian kantor itu 10%? Menurut pandangan Pak Wilson gimana? Rasanya sih nggak mungkin Bu. Nggak mungkin mungkin, yang paling saya mau kasih pengertian, kebetulan bukan berarti saya lebih kebetulan Pak Yopi dan banyak teman-teman di sini udah lama berkecimpung di industri ini gitu ya. Teman-teman marketing gitu ya, pasti yang mungkin udah cukup dikenal top marketing, banyak intrik dan godaan di lapangan lah. Tapi kalau kalian mau sukses di industri, ambil jalan pintas. Semuanya butuh waktu, butuh proses. Yang kalian harus pahami, yang kalian harus tahu, bahwa profesi kita ini adalah profesi yang layak dan dapat diandalkan untuk masa depan kalian. Jadi jaga nama baik, jaga reputasi, jaga integritas. Jangan ambil jalan pintas. Karena sebagai seorang marketing pun, dari sisi income, belum tentu kalah dibanding pemilik kantor. Wah, ini Wilson. Ya, kalau kalian sungguh-sungguh. Tapi begitu kita kebetulan banyak. Halo, putus nggak Bu? Enggak Pak, silakan. Saya. Oh iya, sorry. Saya pikir saya putus ya. Saya pribadi kebetulan banyak melihatlah teman-teman yang tentunya mengambil jalan pintas dalam perjalanan karir saya, tapi akhirnya menghilang. Kalau kalian mau sukses dan langgeng di industri ini, jaga nama baik, jangan ambil jalan pintas. Semuanya nggak ada yang instan. Bisnis kita, ingat, ini adalah bisnis jasa. Jasa adalah siapa yang bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada customer-nya, kepada teman-temannya. Dialah yang akan bisa diterima oleh pasar. Gitu. Jadi jangan kalau mau maju, mau langgeng, mau sukses, jangan ambil sikap yang aneh-aneh. Kadang-kadang godaan saya paham lah, karena saya juga sama seperti Pak Yopi sebelum pegang kantor, saya sekitar 16 tahun juga di marketing. Jadi saya tahu lah di lapangan seperti apa. Pesan saya itu Bu Mira, jangan ambil jalan pintas, karena kalau dari sisi kantor, kalau 90% itu ekstrim banget, nggak ada yang kantor bisa support. Jadi saya yakin marketing tanpa support kantor pun nggak akan bisa jalan. Ya. Terima kasih Pak Wilson ya. Jadi teman-teman hari ini kita tipsnya banyak banget ya dari Pak Wilson ya. Sebuah profesi kita ini butuh waktu dan proses tadi Pak Wilson bilang. Betul. Ya, butuh waktu dan proses. Jadi nggak ada yang instan. Jadi jangan ambil jalan pintas gitu ya. Apalagi karena bisnis kita ini adalah jasa. Jadi kita mesti jaga juga reputasi kita dan integritas kita ya Pak ya. Betul. Nah, barangkali mungkin nanti habis ini kita juga mau dengar dari teman-teman marketing yang hari ini menjadi narasumber. Apa sih yang membuat mereka juga tetap bertahan di kantor-kantornya yang sekarang ini berada ya? Kita mau dengarkan juga. Mungkin saya mulai dengan Mbak Nina. Mbak Nina? Ya Bu. Ya, iya. Barangkali Nina bisa sharing dong sama kita nih. Sudah bergabung segitu lamanya ya. Kebetulan mungkin karena prinsipalnya adalah Pak Kuncoro ya, Papi sendiri ya. Tetapi saya kepingin tahu begini. Sebelum Nina bergabung di bisnis ini, Nina pernah kerja di tempat lain nggak? Lalu kenapa sampai akhirnya masuk ke sini? Pernah dulu di bank, salah satu bank swasta lah. Iya. Terus ceritanya kenapa akhirnya tertarik? Apa karena lihat mami duitnya kenceng? Sebenarnya bukan gitu. Kalau saya kerja di bank kan waktunya pasti ditentukan oleh orang lain kan.
Oh, oke. Ya, Ya, bukan waktu saya ya, masalah sendiri. waktu ya. Ya. Nah, saya ingin memaintain waktu saya dengan baik, pasti dengan keluarga kan, dengan family. Ya. Ya, akhirnya saya ambil keputusan di situ. Memang waktu awal mula sebenarnya suatu keputusan yang berat juga untuk bergabung di Era. Karena waktu itu kan masih pemikirannya broker nih, apalah jual rumah kayak calo nih gitu kan. Nah, terus saya ngeliat waktu itu Pak Kuncoro bilang, udah kamu coba aja dulu, coba. Oke. Kan nggak ada salahnya kan saya mencoba gitu. Akhirnya saya coba. Memang waktu awal nggak apa ya namanya, belum gregetnya belum masuk nih, belum masuk. Nah, setelah dijalanin 3 tahun ke depan mulai berasa bahwa ternyata enjoy ya bisa memanage sendiri waktu kita gitu. Itu. Pernah nggak selama perjalanan menjadi marketing tergoda gitu loh? Apa digoda sama teman yang lain? Jangan sama orang tua deh, harus keluar nih. Karena kalau sama orang tua kan kerja nggak enak nih gitu kan. Pernah Ibu, terus terang pernah digoda juga seperti itu. Cuman saya sekarang lihatnya gini, kan Era Home ada itu udah menjadi suatu keluarga besar kan. Nah, di situ ada apa istilahnya, saya punya asisten di situ yang bekerja, dia juga punya family. Nah, itu saya ngelihatnya di situ. Kalau saya keluar, terus mereka keluarganya yang udah puluhan tahun di Era Home, terus gimana nasibnya, itu yang saya pikirin sampai sekarang gitu. Jadi saya harus bisa provide gimana saya tentunya target saya pertama target saya, yang kedua bagaimana saya bisa provide untuk supaya mereka bisa istilahnya menghidupi keluarganya itu sih sebetulnya. Wah ya, luar biasa ya. Ternyata artinya dunia perbrokeran ini juga sangat menjanjikan ya dari segi keuangan ya buat semua. Barangkali Nina bisa cerita nggak kalau dulu jadi karyawan bank gajinya berapa gitu ya? Waktunya dari sekian jam sekian sampai jam sekian gitu ya. Kalau dulu kan harus pulang malam kan, apalagi kan kalau misalnya kita harus ngatur pembukuan dan sebagainya. Nah, kalau sekarang di Era saya mau pulang jam berapa aja kan terserah saya, tergantung kita finishnya kerjaan kita kan. Memang di sini apa namanya ada waktu ekstra tertentu yang kadang kita hari Minggu saya harus ngantar klien atau pas libur harus ngantar klien. Nah, waktu awal kan memang waktu saya agak sedikit, saya merasanya waktu awal masuk kan dipaksa juga kan untuk ikut di Era. Tapi lama-lama saya join menikmati karena saya bisa bawa anak saya. Sekarang kalau saya ngantar klien terus anak saya ajak ikut. Sama kayak dulu saya ngalami sama Bu Lisa juga, Bu Lisa selalu bawa anak-anaknya kalau ngantar klien. Itu jadi enaknya gitu ya, kerja bisa bawa anak gitu ya. Iya. Jadi kerja dibawa fun itu beda kalau kerja dengan tekanan. Nah, ngomong-ngomong, kira-kira selama jadi marketingnya Era Home nih, Papi sebagai prinsipal support nggak sama Nina? Ini ada Papi nggak nih sekarang nih? Nggak tahu, dia tadi ada telepon sih. Kalau Pak Kuncoro itu orangnya fair, semua sama. Jadi tidak ada posisi mau anak, mau senior, apa baru masuk, semua posisinya sama, pembagiannya sama di kantor. Gitu. Jadi adil. Ya, jadi itu yang saya lihat sekarang Era Home tetap konsisten, tetap konsisten. Gitu. Saya lihatnya seperti itu. Gitu. Itu Bu Mira. Nah, terus saya mau tanya sedikit lagi sama Nina nih. Kalau kira-kira ada pandangan tadi ya, kita lagi bicara lagi hot-hotnya nih ya, dengan Pak Yopi, dengan Pak Wilson ya. Kalau kira-kira nih marketing mempunyai split komisi yang 90% dan kantor 10%, karena kebetulan Nina kan kantornya dari Papi ya. Apakah memungkinkan gitu loh dari segi pandangan marketing? Kalau saya lihat sih nggak mungkin, Bu. Soalnya saya juga mengamati yang ada, mereka akhirnya tidak bisa berlangsung lama. Gitu. Ya, karena kan kita perlu support dari orang lain ya untuk bekerja. Di dalam bisnis properti ini kita perlu support orang lain dalam bekerja. Misalkan kita perlu support dari kantor maupun dari brand pusat saya sendiri gitu. Itu saya lihat seperti itu, Ibu. Gitu. Iya. Ya, berarti Pak Kuncoro juga pasti secara prinsipal juga mensupport
marketingnya ya, sekalipun Nina sebagai anaknya ya, tidak istimewa, semua pembagiannya sama, ya. Sama, semua pembagiannya sama, tidak ada istimewa. Kalau Nina kebetulan juga sebagai marketing yang di tempatnya Papi Doro, kan pasti tahu juga dong pengeluaran kos kantor nih. Ya, jadi kira-kira memungkinkan nggak itu untuk pembagian 10%? Nggak mungkin banget sih kalau pembagian 10%. Nggak mungkin. Kalau pembagian 10% sih nggak mungkin sih, Bu. Makanya begitu saya dengar dari Pak Clement, saya juga ketawa aja. Kok ada sih, Pak? Ya itu pasti saya lihat sih nggak berlangsung lama ya. Ya itu pun nggak mungkin lah. Kalau nggak berlangsung lama, nggak mungkin lah, nggak mungkin. Wah, Itu berarti sih, sudah 3 narasumber kita mengatakan tidak mungkin berlangsung lama katanya. Iya. Betul. Iya. Nggak mungkin ya. Oke. Terima kasih ya Nina ya. Tapi Iya, jangan pergi dulu, kita masih akan diskusi lagi. Tetapi saya ingin menyiapkan narasumber kita yang lain. Entah Pak Daniel sudah bergabung dengan kita belum nih, Pak Daniel? Pak Daniel Gunardi? Sudah Bu, sudah. Sudah. Halo Pak Daniel, apa kabar? Saya tadi mau kenalin Bapak, malahan hilang suaranya tadi. Iya, sorry Bu, disconnect Bu. Oh, disconnect ya? Iya. Pak Daniel, boleh memperkenalkan diri dulu Pak sedikit? Nggak apa-apa, kali ini Pak Daniel yang memperkenalkan diri. Siapa Bapak dan Bapak sudah berapa lama berada di dunia perbrokeran? Oke, perkenalkan saya Daniel dari Promex Muara Karang. Saya memulai bisnis properti dari tahun 2008 sebetulnya. Cuman saya baru masuk di Promex Muara Karang 2015. Itu Bu Mira. Sampai sekarang ya Pak ya? Ya, sampai sekarang. Oke. Udah cukup lama berarti dari 2008 ke 2021 berarti sudah berapa belas tahun tuh? 12. Kayak 13 tahun lah Bu. 13 tahun ya, luar biasa ya. Kemudian dari tahun 2015 sampai sekarang masih tetap di Promex, berarti tidak pernah pindah ke lain hati ya? Enggak Bu. Enggak ya, kalau kopi ada ya ke lain hati ya, kalau kopi ya. Kalau hati kita nggak bisa digonta-ganti, dipindahin ke lain hati gitu ya. Iya, betul Bu. Ya, terus boleh saya dapat informasi Bapak selama 11 tahun atau dari 2005 sampai sekarang di Promex ini berarti sudah 6 tahun ya Pak ya? 6 tahun. Sudah 6 tahun. Berapa banyak sih Bapak closingnya listing saling sendiri, atau lebih banyak listing saling sendiri, atau lebih banyak kita bekerja sama dalam tim? Campur sih ya Bu ya. Istilahnya gini loh, saya punya listing pun pasti saya share di grup saya Bu dengan marketing yang lain lah Bu. Karena ya memang lebih enak Bu listing selling ya kalau kita hitung persentase komisi ya. Tapi kan kita kan nggak bisa istilahnya menahan listing itu lama kan Bu. Kita kan juga pengen pihak penjual atau vendor ini kan juga propertinya terjual atau tersewa dengan kita lah Bu gitu. Seperti itu sih Bu. Ya, dalam sepanjang penjualan Anda ya Pak Daniel ya selama 1 tahun itu kira-kira berapa persen Anda bisa listing saling sendiri? Atau lebih banyak nih malahan berkolaborasi dengan tim kan, seperti tadi Bapak bilang listingnya Bapak bisa share ke teman, jadi teman akhirnya yang dapat sellingnya. Berapa banyak Pak? Berapa persen kira-kira? Saya lebih banyak co-broking ya Bu ya, dengan tim kantor sendiri atau maupun dengan kantor property agent lainnya ya. Oh oke. Jadi di sini kan bisa terlihat ya bahwa Bapak juga sangat membutuhkan sebuah tim ya supaya bisa proses closingnya itu bisa lebih cepat ya Pak ya? Ya betul Bu. Bapak boleh cerita nggak di kantor Muara Karang berarti ya Bapak di Promex Muara Karang ya Pak? Iya betul. 1 minggu atau 1 bulan berapa kali nih Bapak ke kantor? Saya setiap hari Bu ke kantor. Wow, teman-teman marketing. Coba Anda dengar tuh, Pak Daniel setiap hari ke kantor ya. Iya, jadi Bu. kalau nggak ke kantor adanya rasanya keganjel dong ya Pak? Iya sih Bu, apalagi kan kemarin ini kita ada pandemi ya. Ya. Jadi work from home itu ya. Saya jadinya lebih nggak comfortable ya Bu ya, karena kan di kantor itu auranya beda lah Bu ya dengan di rumah ya. Jadi cara follow up apa gitu loh. Jadi pasti lebih enak di kantor lah Bu. Di kantor itu pasti ada kerjaan yang harus bisa dikerjakan sih. Jadi rasanya kalau
satu hari aja nggak ke kantor, kayaknya ada yang hilang gitu ya, hari ini nggak kantor Iya, nih, ngapain betul gitu Bu. ya. Oke, Pak Daniel. Jadi memang walaupun kita dibilangnya work from home, tetapi pasti suasana kantor sangat berbeda ya dengan suasana rumah. Kerja di kantor sama kerja di rumah pasti sangat berbeda ya. Ya, Kalau betul. misalkan di samping tadi ya ada rasa yang hilang gitu kalau nggak ke kantor, berarti Bapak juga bersama dengan tim juga enak dong ya, hubungannya dengan teman-teman yang lain juga enak nih ya berarti ya. Iya Bu. Saya kalau tim nggak ada respon apa, saya juga sekarang menanyakan lah Bu ya, ada kemana, melisting nggak, apa mereka ada broadcast di medsos lah Bu, karena kan sekarang medsos kan lebih bermain ya Bu ya. Ya, lagi gencar ya, semuanya pakai medsos. Nah, kalau soal prinsipal nih Pak, prinsipalnya di Promax Muara Karang, sejauh mana sih supportnya kepada Bapak nih sebagai marketing? Bu Evi kan prinsipal saya ya, Bu Evi cukup membantu sih Bu, sangat membantu lah, juga support sih. Jadi saya kalau ada problem apapun, saya juga sering berdiskusi sih Bu, untuk itu. Jadi Bapak juga menyadari ya keberadaan prinsipal juga sangat support ya, sangat membantu Bapak ya. Iya, betul Bu. Di dalam perkembangan sebuah proses transaksi gitu ya Pak ya. Iya. Iya. Terus saya juga mau tanya nih sama Bapak kembali lagi nih ke situasi yang lagi hot sekarang ini. Tentang split komisi nih ya. Biasanya kan kalau pasti setiap kantor mempunyai split komisi pembagian yang berbeda-beda lah ya. Tetapi kalau sampai yang ekstrim, kalau sampai 90% untuk marketing dan 10% untuk kantor, pandangan Bapak seperti apa nih? Pak Daniel kayaknya ini nih, ke-freeze. Mungkin wifi-nya mungkin ya. Ya, Pak Daniel bisa masih bersama kita, masih nyambung Pak Daniel? Baik, kalau gitu kita skip dulu, kita pindah ke Ibu Surya Dewi. Ibu Dewi, apa kabar Bu? Baik Bu. Aduh, kemarin saya cuma telepon-teleponan doang, ternyata cantiknya luar biasa. Apa kabar Bu Dewi? Bu Dewi ini seorang marketing associate di Erapik ya, di Jakarta Utara juga ya. Sebelumnya pernah menjadi broker tradisional selama 1 tahun ya Bu ya. Kemudian bergabung di Erapik dari tahun 2017 sampai 2021. Boleh cerita nggak sih Bu suka dukanya menjadi broker tradisional tanpa brand? Oh ya, jadi begini, dulu itu saya pernah jadi broker tradisional. Selama saya menjadi broker tradisional itu, saya mengalami beberapa kesulitan seperti KPR Bank ya. Jadi broker tradisional itu tidak bekerja sama dengan KPR Bank, sehingga kita kalau mau transaksi yang ada KPR, kita harus menjalin kobrok dengan broker yang ada memegang KPR. Terus mungkin ada juga yang barang primary ya, kadang-kadang owner, buyer lagi mencari barang primary. Nah, kalau kita sebagai broker tradisional tidak menyediakan barang primary. Nah, kita harus kobrok dengan broker yang bekerja sama dengan developer. Mungkin juga kepercayaan ya. Kepercayaan itu juga kadang-kadang kita baru buyer dari web maupun internet. Biasa mereka itu lebih percaya dengan broker-broker yang mempunyai brand. Mungkin broker-broker yang mempunyai brand itu lebih kelihatan daripada broker tradisional. Gitu. Bisa cerita nggak Bu, punya pengalaman pahit apa nih Ibu sebagai broker tradisional? Ya, kalau broker tradisional yang dulu saya pernah itu udah mau transaksi tapi gagal, mungkin disambut sama broker-broker lain kali ya, didahului sama broker lain kali ya, yang lebih punya brand gitu. Atau pernah disepelekan gitu ya? Maksudnya pernah disepelekan gitu ya Bu sebagai broker tradisional?
Ya karena yang broker yang tradisional mungkin belum kelihatan dan tidak mempunyai kantor gitu ya. Jadi mungkin kepercayaannya lebih kurang. Maksudnya kepercayaan diri si brokernya jadi kurang ya, lebih kurang daripada itu. Tetapi sebagai ibu menghadapi para klien, para customer dengan broker dengan status sebagai broker tradisional, bagaimana pandangan para customer? Apakah customer lebih suka broker-broker yang memang sudah terdaftar di kantor atau buat mereka sama aja? Sebenarnya buat mereka itu mungkin ya, broker yang udah terdaftar itu mungkin listingnya lebih banyak. Dan mungkin bisa share barang lebih banyak daripada broker tradisional. Dan biasa begini, kadang-kadang buyer itu udah deal mau DP, kita selalu bilang DP di kantor dulu. Nah nanti kan dia tanya kantornya dari kantor mana. Kalau kita kantor yang brand kan mungkin mereka lebih percaya, oh PT sini ya nggak apa-apa di DP dulu. Tapi pernah nggak Bu menghadapi customer yang misalkan ketika Ibu mau melisting nih, waktu Ibu masih menjadi broker tradisional ya, oh boleh nggak saya pasarin rumahnya? Oh kamu siapa? Dari mana? Gitu. Terus Ibu jelasin, oh saya dari independen atau saya masih broker tradisional. Terus pernah nggak ditolak Bu? Tolak sih nggak ditolak, tetap diterima, cuman komisinya agak rendah ya. Oh jadi dikurangi gitu ya? Dikurangi ya, sebab ditanya dari kantor mana, dari broker mana. Oh kok tradisional kan tidak harus berbagi dengan kantor, jadi boleh nggak komisinya dikurangi? Oh oke. Jadi buat teman-teman sekarang yang hadir hari ini, yang bersama kita di siang hari ini, yang belum bergabung dengan kantor, mari saya undang segera bergabung ya dengan kantornya yang terdekat. Karena mengalami seperti apa yang dirasakan oleh Ibu Dewi ini ya. Terus kemudian setelah Ibu bergabung ya, ceritanya setelah Ibu bergabung bersama dengan Era Peak ya. Nah, apakah Ibu langsung merasakan gitu loh perbedaan manfaatnya bergabung di dalam sebuah kantor daripada sebagai broker tradisional? Ya, ada perbedaannya sih. Kalau kita di broker saat ini yang ada brand, kita menemukan kenyamanan sih Bu. Kenyamanan itu ya, bagi saya kenyamanan itu penting ya. Jadi kita tuh bisa jadi pikiran jadi fokus dan transaksi jadi lancar. Dan juga kita disupport oleh tim kantor, manajer. Dikala kita lagi transaksi bermasalah, kita dibantu mencari solusi atau lagi negosiasi juga dibantu. Disupport oleh kantor sih Bu. Jadi Anda bisa merasakan sekali bedanya gitu ya ketika Anda jadi broker tradisional bekerja sendiri, semua sendirian, nggak ada yang support, nggak ada yang backup gitu ya Bu ya. Kalau cari KPR harus colek-colek broker yang sudah punya kantor gitu ya. Mau jualan primary juga colek-colek kantor yang sudah berhubungan dengan developer gitu ya Bu ya. Benar-benar. Oke, luar biasa sekali sharingnya nih hari ini supaya menguatkan kita ya, supaya merasakan, oh memang ada harga yang mesti dibayar ya dengan bergabung dengan kantor, ada harga yang mesti dibayar. Nah, sejauh ini pandangan Ibu terhadap pembagian split kantor, pembagian komisi di kantor, sampai mendengar ada yang 90% untuk marketing dan 10% untuk kantor, kira-kira apa tuh pandangan Ibu? Menurut saya mungkin ya yang pembagian begitu mungkin kita mesti lihat lagi ya ke dalamnya. Apakah benar pembagiannya begitu? Jangan nanti kita udah diiming-iming dengan komisi yang tinggi, ternyata pas kita udah masuk ternyata mesti potong ini, potong itu gitu. Jadi kita mesti teliti. Oh, pernah punya pengalaman ada potongan-potongan gitu? Kita mesti lebih teliti, lihat lokasinya juga itu masih harus kalau mencari kantor ya. Kalau menurut saya sih, saya lebih mengutamakan kenyamanannya daripada komisi yang tinggi sih. Oke, berarti Ibu Dewi merasakan sudah sangat nyaman nih ya di kantor ya, sudah dari 2017 berarti sudah hampir 6 tahun di kantor yang sekarang ini ya, bersama dengan member broker atau prinsipal yang saling support ya dengan manajernya juga ya Bu Dewi ya. Terima kasih ya Bu Dewi ya, luar biasa sekali sharingnya hari ini. Kalau nih Bu Dewi dicolek-colek sama tetangga yang pembagiannya 90 tadi, kira-kira gimana pandangan Bu Dewi ini?
Jadi dulu pernah juga ditawarin juga. Cuman kan kita balik lagi, saya lebih mengutamakan kenyamanan daripada komisi yang lebih tinggi. Buat apa kok komisi kita tinggi tapi kita jarang transaksi? Apa ya? Jadi buat apa komisi tinggi kalau tidak juga transaksi ya? Jadi saya lebih memilih teman-teman ini semua. Jadi saya lebih memilih komisi yang lebih rendah, tapi saya mendapatkan support dari tim kantor, dari kantor juga. Ya, dalam arti komisi split komisi yang wajar lah ya, pembagiannya yang wajar gitu ya, Bu Dewi ya. Nah, sepanjang ini yang diberikan oleh kantor, kenyamanan apa sih yang Bu Dewi rasakan? Kan tadi Bu Dewi bilang, saya merasa nyaman di kantor gitu kan. Ngomong-ngomong 1 bulan berapa kali ke kantor nih? Sering sih, sering. 1 bulan seminggu 4 kali. Seminggu 4 kali? Ya. Ya, teman-teman yang sekarang hadir nih, yang yang jadi marketing on off ya, kalau mau berprestasi, coba tadi dengar ya, Pak Daniel itu setiap hari ke kantor. Ibu Dewi ini 1 minggu bisa 4 kali ke kantor. Kalau Bu Nina juga mungkin hampir setiap hari ke kantor tuh ya. Jadi tetap kantor jadi second home ya Bu ya. Terus support apa sih Bu yang diberikan sama kantor? Bu Dewi? Oh iya. Ya. Kita itu dikasih teamwork yang solid ya Bu ya. Jadi kadang-kadang ada buyer lagi cari barang-barang primary. Teamwork kita itu selalu siap sedia sharing properti. Dan teamwork kita itu juga membantu kita itu saat kita lagi sibuk nggak bisa survei, teamwork kita juga membantu. Jadi Bu Dewi merasakan sekali ya manfaatnya berada di dalam sebuah kantor berarti ya. Betul. Oleh karena itu juga walaupun ditolak-tolak tangga lebih hijau, tetap kembali lagi tidak aku lebih pilih yang nyaman yang bisa support kerjaku gitu ya. Apalagi tadi Bu Nina bilang kita juga bisa bawa anak ya Bu ya kerja ke kantor. Iya, betul. Ini enaknya nih ibu-ibu nih ya. Ke kantor bisa sambil bawa anak ya. Bisa. Nggak usah ditinggal anaknya ya. Enggak. Sambil kerja ya. Iya. Sambil supaya mereka juga belajar kita kerja tuh seperti apa. Terus saya dan mereka jadi akhirnya paham sendiri. Sekarang kalau ngomong juga mengenai kayak properti gitu udah paham, udah refleks aja. Oke. Terima kasih ya. Saya mau tanya lagi dong, kalau Mbak Nina kan udah pasti training-trainingnya banyak banget ya di era ya, trainingnya banyak sekali. Nah, kemudian Bu Dewi juga sudah mengikuti training-training juga ya, membekali diri lah ya untuk training-trainingnya. Bu Dewi juga. Pasti disiapkan sama kantor ya untuk membekali diri dengan training. Saya kepingin tanya sebetulnya Pak Daniel nih. Pak Daniel di Promax, Pak Daniel sudah nyambung lagi belum dengan kita nih? Sudah Bu, sudah. Sudah, aduh tadi putus nih ya, bicaranya sampai mana nih. Tadi saya ingat Pak Daniel itu 1 minggu full di kantor ya, berarti kan ada rasa begitu dekat sekali dengan kantor ya, tidak seperti marketing yang on off ya, jadi tetap beda bekerja di kantor dengan bekerja di rumah. Pak Daniel boleh cerita nggak kalau misalkan training untuk mensupport diri ya, membekali diri kita untuk menjadi lebih profesional. Di Promax juga dapat training-training kan ya Pak ya? Ada Bu, ada juga training-training dari kantor pusat sih Bu. Dari kantor pusat ya? Terus ada pelatihan-pelatihan ya Pak ya? Iya Bu. Ya, itu yang mungkin buat kita yang berada di dalam sebuah kantor, menjadi berbeda dengan broker-broker yang tradisional ataupun yang independen tadi, karena mereka juga kan tidak dibekali oleh ilmunya ya, dengan kemampuan ya, dengan kemampuan kita. Terima kasih ya, keren banget nih Pak Daniel, Ibu Nina dan Ibu Dewi. Saya sekarang mau kembali ke Pak Daniel nih, yang tadi sempat terputus pembicaraan kita. Kalau di kantor itu ada juga seperti jenjang karir kan ya Pak Daniel ya, misalkan ada tadi tim manajernya kayak tadi Bu Dewi, ada manajernya yang saling support. Kalau Pak Daniel juga seperti itu? Ya ada Bu.
mungkin jadi lebih ke senior aja sih Bu ya. Hmm. Tapi kan kita juga sebagai senior pasti juga harus support junior ya lah Bu untuk menjadi senior kan. Karena terus harus ada pembaruan marketing lah Bu. Karena kan zamannya juga sekarang berbeda kan Bu. Dengan dulu marketing dulu dengan marketing sekarang pasti step-stepnya semua berbeda. Jadi mengikuti zaman lah Bu. Pasti perkembangan zaman juga menuntut kita untuk lebih mengikuti ya. Iya. Tren-tren pemasaran yang terbaru ya lewat media sosial, lewat segala macam ya. Oke. Terus Pak Daniel, kalau misalkan nih pembagian split komisi untuk kobrok terhadap broker tradisional, nah dari Promex gimana nih? Kita splitnya sama sih Bu, bagi 50-50 sih. Sama juga ya. Iya. Kalau tadi kan Dewi tuh merasakan banget tuh kalau selama jadi broker tradisional katanya. Kita luka batin tuh. Memang ada yang beberapa mereka juga ada pernah nanya saya sih Bu, karena ada beberapa brand yang mungkin treat broker tradisional itu tidak sama sih Bu ya. Mereka jadi kalau mau kobrok juga tanya saya nih, ini pembagiannya gimana ya gitu loh. Selama ini pembagian yang diberikan 50-50 Bu. 50-50 juga. Iya. Sama juga ya. Iya Bu. Terus ada nggak teman-teman yang merasa dan mau nih kan dia nggak store kantor, nggak bagi dua sama kantor, kan kita bagi dua sama kantor nih gitu. Ada nggak tuh? Ya kalau misalnya berpikiran begitu terus Bu, kan ya repot juga ya Bu ya. Kalau menurut saya pembagian itu memang kadang kalau dipikir, wah kok dia jadinya lebih banyak, kenapa kita yang ini jadi lebih dikit lah Bu. Begitu Ya. seperti itu kan Bu. Tapi pemikirannya begini loh Bu, rezeki kan ada terus Bu. Jadi jangan berpatokan, wah komisi ini lebih kecil. Kita kan terus berjalan kan Bu, terus ada transaksi. Jadi kita harus berpikiran positif lah Bu. Gitu. Jadi nggak perlu iri, ya dia lebih besar dapatnya lah. Tapi kan semua itu kan ada jalannya lah Bu. Pasti nanti ada jenjangnya komisi yang lain, transaksi yang lain kan pasti bisa gitu. Iya, ini catatan nih buat teman-teman semua juga yang hadir di saat ini ya. Jadi pembagian komisi nggak usah takut gitu ya. Nggak usah takut 90-10. Wah, jangan ngomong deh belum tentu closing kan gitu ya tadi ya. Karena kalau udah kita berkobrok dengan broker independen atau tradisional, pembagiannya nggak apa-apa karena memang tadi kantor juga menjadi bagian dari sebuah kantor itu juga berarti memang ada harga yang harus dibayar. Tadi kita sepakat itu ya, ada harga yang mesti dibayar. Tetapi tadi Bapak bilang luar biasa, rezeki Tuhan yang ngatur katanya ya. Setelah ini pasti ada closing lagi. Teman-teman, hari ini kita ketemu dengan semua orang positif hari ini. Pak Wilson yang luar biasa, Pak Yopi, Bu Dewi, Bu Nina, Pak Daniel. Jadi jangan takut soal rezeki pasti yang ngatur Tuhan ya, diatur sama Tuhan. Nah, sekarang saya juga mau tanya juga nih sama teman-teman marketing juga di sini. Kalau seandainya ya ada kan biasanya di dalam tim adalah teman yang greedy, teman yang bikin recot, teman yang ngojok-ngojok gitu loh. Lu tuh gini. Ada nggak sih teman-teman gitu di kantor? Biasanya sih pasti ada aja ya teman-teman yang segitu ya. Apa namanya? Yang bikin rusuh di kantor gitu. Nah, buat teman-teman yang berpikir positif seperti ini, apa yang Anda lakukan gitu ya, ketika menghadapi teman yang selalu ngeluh, teman yang kantor tuh gini, gini. Nah, kalau Pak Daniel kira-kira menghadapi teman yang seperti itu gimana? Pasti saya tanya lah Bu, kendala awalnya dia kenapa sampai seperti itu gitu loh. Pasti ada suatu alasan lah Bu. Ya pasti karakter orang beda-beda ya Bu. Jadi pendekatannya juga harus satu-satu. Jadi ya pasti saya support lah Bu. Kadang-kadang saya pun mensupport gitu loh Bu. Saya ada listing, bantu saya jalanin lah gitu loh. Jadi saya mendorong dia untuk wah dia ada seperti tanggung jawab lah Bu. Kalau memang misalnya dia belum ada listing, kadang-kadang kan marketing baru kan bingung Bu. Gimana cara melisting apa segala ya, paling saya juga ajak juga canvassing gitu. Jadi menurut saya lebih pendekatan ya Bu, karena kita harus mengetahui karakter marketing yang lain dengan yang satu ini gimana, dan kita pun mensupport dia biar dia di bisnis ini tuh senang bisa sampai closing seperti itu. Wow, luar biasa nih ya Pak Daniel. Kalau
Mbak Nina gimana nih? Kalau ada temen atau sekantor yang ada yang rada-rada rusuh gitu. Nah, ini gimana nih menghadapinya nih? Kalau saya ada beberapa juga, sebenarnya bukan di kantor ya. Kalau di kantor kan memang kita harus selalu samakan visi dan misi dulu kan kalau di kantor. Biasanya sih dari luar. Mereka suka ngomong, Din, kamu kok bisa bertahan di era segitu lama sih gitu ya. Mohon maaf tadi ucap saya bilang karena memang kita di brand saya terus terang kita kan istilahnya istilahnya di push terus ya Bu, di bojrok istilahnya. Nah itu saya suka gitu. Beda dengan yang tidak ada brand. Mereka kan bekerja dengan tanpa ada rules kan, gitu. Jadi saya melihatnya seperti itu. Kalaupun ada teman yang seperti itu, seperti sama yang dengan Pak Daniel sampaikan juga, saya tanyakan kenapa, alasannya apa gitu. Ya mereka bilang balik lagi kan lebih enak bla 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 gitu. Terus saya kasih masukan kalau di brand saya cara bekerja seperti ini gitu. Terus mereka sih pada dasarnya nyimak Bu. Ternyata akhirnya saya tahu dia udah ikut era juga ternyata. Gitu. Akhirnya masuk juga gitu. Akhirnya juga masuk. Wah. Gitu. Ya, jadi seru juga ya. Seru juga gitu. Mengeluh-mengeluh, ribut. Iya. Pertamanya dia begitu. Saya ingat dulu kan waktu saya dia kan baru ya, maksudnya baru join gitu. Tapi waktu dulu dia ngomongnya begini, oh ternyata dia ikut juga gabung sama saya. Berarti semuanya harus berdasarkan rule yang ada dan tentunya ya, beda ya. Kalau kita dengan brand, kita bekerja juga pertama di support dari kantor kita maupun dari pusat dan semuanya juga ada aturan rules gitu. Itu sih Bu yang mau saya sampaikan. Ya, thank you Nina ya masukannya. Kalau Dewi gimana nih? Di kantor Dewi pernah nggak punya teman kan biasanya kalau timnya besar kan ada aja tuh teman-teman yang seperti itu tuh. Gimana Dewi? Oh iya, kalau dari teman kantor saya sih mungkin beberapa saya alami. Paling saya cari solusi kenapa dia butuh gitu, kenapa dia memojokkan gitu. Saya paling cari solusi dengan cari dia listingan, bantu dia lah mencari listingan, ataupun ajarin dia cara ngeblas SMS supaya dapat listingan. Jadi mereka itu supaya ada kerjaan, jadi nggak nunggu. Coba ya, luar biasa ya teman-teman ya. Saya dari tadi menangkap nih, baik Pak Daniel, baik Mbak Nina maupun Mbak Dewi, mau gitu ya mengajarkan timnya ya, mau mengajarkan marketing yang junior. Walaupun mungkin nggak dapat apa-apa ya, walaupun mungkin dari kantor nggak dapat apa-apa ya, tapi mau mengajarkan. Apa sih yang membuat Anda mau membantu orang lain gitu, mau membantu orang lain. Pak Daniel mungkin bisa share kenapa mau membantu juniornya nih sampai closing gitu loh. Bisa share Pak Daniel. Kalau saya itu menjadi ini Bu, kebanggaan tersendiri ya Bu ya. Kita bisa membantu orang sih, bisa sampai orang itu menjadi sukses itu menurut saya itu kebahagiaan tersendiri lah Bu, yang nggak bisa diungkapin sih. Wah, jadi ada kebahagiaan ya, kebahagiaan tersendiri ya. Jadi barangkali kalau saya boleh sampaikan bahwa Pak Daniel juga bekerja dengan work with heart ya, dengan hati ya. Jadinya nggak semuanya hitung-hitungannya duit aja gitu ya. Tapi bekerja dengan hati, membawa kebahagiaan, sehingga dengan rela juga mau sharing ya, mau berbagi juga dengan teman-teman junior, membantu mereka juga untuk bisa mendorong akhirnya sampai ke closing ya, gitu ya Pak betul, ya. Bu. Iya benar Bu. Iya, tema kita hari ini luar biasa, work with heart ya, dengan hati. Jadi duit itu tidak bisa menyelesaikan semuanya, setuju ya kita ya, semua duit tidak bisa menyelesaikan semuanya. Jadi ada yang memang harus diselesaikan dengan hati. Kalau kita bekerja dengan hati, ya kita akan menjadi happy ya. Nah kalau kita menjadi happy, kita pasti akan ujung-ujungnya lebih berprestasi ya. Jadi prestasi itu buat saya adalah sebuah bonus dari hasil usaha kerja keras kita yang bekerja dengan hati. Setuju ya Bapak Ibu ya, teman-teman ya semua ya. Iya, betul. Ya. Terakhir nih mungkin sebelum kita closing untuk kesimpulan kita,
saya juga ingin masukkan dong nih dari prinsipal kita yang senior-senior kita nih. Pak Wilson masih bersama kita, Pak Wilson? Siap, masih Bu Mira. Wih, mantap. Harus dong. Pak, aku mau tahu dong sharingnya Bapak nih, kalau ketemu tadi kan saya udah tanya nih teman-teman marketing yang mereka juga walaupun bukan dalam posisi sebagai manajer ya, marketing narasumber kita hari ini, walaupun bukan sebagai manajer, tapi mereka sangat support loh untuk junior-juniornya. Luar biasa ya Pak ya, mau membantu supaya teman-temannya bisa closing. Nah, itu luar biasa. Saya pikir hari ini kita ketemu teman-teman orang-orang yang hebat semua. Kalau di Bapak nih Pak, kalau ketemu marketing yang tadi itu, yang seperti misalkan yang agak greedy, menuntut pembagian yang lebih besar, yang bekerja ujung-ujungnya, Kak, kan gue gak dapat apa-apa nih, ngapain nih? Bagaimana tuh Pak Wilson mengatasinya? Ya, jadi menurut saya Bu, jadi lagi-lagi saya mau sharing tentang inti dari bisnis kita dulu, supaya teman-teman bisa memahami, kita sama-sama belajar bahwa yang paling penting teman-teman sadari bahwa profesi kita, bisnis kita adalah bisnis jasa. Jadi kita harus pahami itu dulu. Kalau kita sudah paham bahwa bisnis kita, profesi kita adalah profesi jasa, jadi kita harus menjaga hubungan baik kepada seluruh orang-orang yang berhubungan dengan kita, bukan hanya kepada customer kita, klien kita, tetapi juga kepada tentunya teman-teman kantor kita, teman-teman seprofesi kita, gitu. Kalau kita punya sifat greedy, serakah, curang, itu tentunya akan mempersempit ruang gerak kita. Dan endingnya, saya sering ngamatin dengan bukan berarti saya lebih tahu, paling enggak dengan pengalaman saya sekian tahun di industri ini, saya mengamati ada orang-orang yang seperti itu, akhirnya karirnya nggak bisa berkembang, Bu Mira. Ya. Gitu ya. Jadi dia nggak bisa. Kalau teman-teman mau sukses di industri ini, nggak bisa, nggak bisa berkembang. Jadi saran saya, kalau saya boleh memberikan saran gitu ya, kalau teman-teman mau sukses dan mau langgeng itu artinya bisa lama gitu kan. Ada orang yang tiba-tiba berhasil tahu-tahu menghilang gitu kan Bu ya. Jadi kalau teman-teman mau sukses dan langgeng di bisnis ini, usahakan kalian menjadi orang yang menyenangkan kepada semua orang. Nggak gampang, tapi bisa. Ke filosofi bisnis kita adalah bisnis jasa. Siapa yang bisa memberikan pelayanan yang terbaik, dialah yang akan diterima oleh pasar. Jadi bukan hanya kepada klien, tetapi juga kepada teman sejawat, teman seprofesi, teman satu kantor, teman lain kantor. Saya dengan Pak Yopi misalnya Bu Mira, walaupun berbeda brand, saya bukan menganggap Pak Yopi sebagai kompetitor, tapi sebagai partner. Gitu. Jadi kita semua bisa bersatu, bukan hanya di dalam teamworknya kantor saya Rewet Prestige, tapi seluruh agen yang ada di Kelapa Gading, bahkan di Jakarta, mungkin ada keluar daerah yang selama ini bisa terjadi. Itulah sahabat kita semua, itulah relasi kita semua, itulah jaringan kita semua. Dengan jaringan yang luas, dengan hubungan yang baik, itu tentunya akan memudahkan bisnis kita. Makanya saya bilang tadi, kalau kalian ingin berhasil di industri ini, berhasil dengan waktu yang cukup panjang, jadilah orang yang menyenangkan kepada semua orang. Jangan pernah sombong, jangan pernah tinggi hati, apalagi greedy. Menurut saya orang-orang yang seperti itu nggak akan lama di bisnis ini, Bu. Nah, sekarang saya mau coba kontak Pak Yopi. Pak Yopi, kalau tadi kita bicara masalah marketing yang greedy ya, yang kata Pak Wilson nggak bakalan langgeng deh, karena kita bisnisnya usahanya jasa. Kalau marketing yang kutu loncat nih, Pak Yopi, gimana tanggapan Pak Yopi? Ya tiba-tiba udah dari kantor ini, merasa ceritanya dari A sampai Z, terus tiba-tiba mau pindah ke Pak Yopi nih. Gimana Pak Yopi? Begini, tadi saya setuju dengan Pak Wilson ya. Pak Wilson sekali kan sudah jelasin bahwa marketing itu, setiap kita itu kan harus memberikan servis kepada si pelanggan, pada klien ya. Kedengaran Bu? Betul, iya Pak. Iya. Nah, kemudian kita tuh juga punya membangun relasi kan sesama baik
klien kita maupun sesama teman di kantor kan begitu ya. Nah, sekarang orang yang misalnya menjadi marketing yang kuku loncat itu sebenarnya ada jelek-jeleknya. Contoh, dia misalnya ya, dia mengadakan sewa mewah, dia waktu masih di kantor yang sama, kantor yang lama kan, itu ya. Terus kan perpanjangan sewa, pindah dia di kantor lain kan. Kadang-kadang si penyewa itu dia mencari kan di kantornya yang kantor yang lama. Kantor dicari nama si ini sudah pindah dia di brand gitu kan. Iya. Jadi sebenarnya orang yang misalnya mau membesarkan namanya jadi seorang marketing, bahkan misalnya suatu hari dia punya kantor, itu adalah orang yang bisa bertahan. Artinya gini loh, jadi setiap kita itu harus punya daya tahan yang tinggi ya. Jadi pretend kita itu punya daya tahan dan juga bisa sehingga kita bisa berkesinambungan gitu loh. Jadi marketing yang loncat itu sebenarnya tidak ada gunanya, tidak ada artinya, karena itu sama si klien juga tuh kadang-kadang dia nggak enak. Kadang-kadang klien itu harus hari ini di bendera ini, besok di bendera ini, lusa di bendera lain lagi kan. Contohnya kayak saya gitu loh. Dia kalau diceritain, saya itu kalau kenal sama Pak Yopi itu dia Century 21. Kalau Pak Wilson itu Ray White. Jadi itu melekat dengan brandnya. Begitu sebut namanya langsung keluar itu apa dia brandnya. Saya dulu ada klien saya ya, dia suka cerita nih. Kalau saya pakai ini, kalau sama Century 21 saya kasih Yopi. Kalau sama Ray White saya kasih Pak Wilson misalnya kan ya. Kalau sama si bendera ini satu lagi disebut saya kasih ini. Jadi itu. Jadi setiap kita itu, jadi sampai kita dikenal semua. Jadi biar banknya juga. Coba contoh saya KPR Bank. Orang-orang Bank Permata atau Bank BCA. Kalau sebut nama Yopi, Yopi itu Century 21. Dia kenal kan? Pak Yopi itu Century 21. Sama notaris juga begitu. Notaris kan kenal saya. Pak Yopi itu Century 21. Jadi melekat nama saya ke Yopi Century 21. Jadi orang yang misalnya jadi kuku loncat itu sebenarnya tidak berarti. Artinya sebenarnya walaupun ini kita adalah based on commission, tidak mendapat gaji tetap kan, tapi kalau bisa tahankan nama bisa branding dirinya loh. Dia bisa membranding dirinya. Jadi kita bisa bangga dengan bendera kita gitu. Bendera kita masing-masing kan ya. Teman-teman kan sini ada yang Promax, ada Era, ada Ray White, ada macam-macam kan, Ibu Mirsya Firmark. Dia kita membangun membranding diri kita masing-masing. Nah itu orang yang kuku loncat dia bisa membranding dirinya. Bahkan juga ya. Diketawain sama klien gitu loh. Gitu ya Pak ya. Akarnya gitu. Ibaratnya kalau pohon itu akarnya belum tumbuh gitu sudah pindah lagi gitu ya, udah dicabut pindah lagi gitu ya. Betul. Jadi orang belum tahu gitu ya. Belum tahu. Iya, luar biasa Pak Yopi. Jadi memang ya itu dia tadi saya mengangkat tema-tema yang humanis karena memang tema kita hari ini humanis banget ya, kerja dengan hati, work with heart ya. Jadi di samping kita juga sekarang masih bau-baunya masih Valentine ya, masih dunia dengan cinta, masih juga berhubungan cinta juga dengan Imlek kita ya bersama dengan keluarga. Nah, hari ini diskusi kita luar biasa menarik, luar biasa dalamnya. Ya, bagaimana bekerja dengan hati itu sangat penting, yang akan membawa kita nanti tadi ya Pak Yopi ya, branding diri kita juga ya. Karena Pak Wilson tadi bilang, kita ini usahanya nih bisnisnya jasa. Bagaimana kita bisa memberikan jasa yang terbaik sehingga klien kita bisa tetap betah sama kita. Itu ya pelajarannya ya teman-teman ya. Nah, supaya teman-teman bisa berhasil, bisa menjadi sukses, ya pasti harus bekerja dengan hati. Dengan kita bekerja dengan hati, kita akan menjadi lebih bahagia. Kalau kita sudah bahagia, berarti kita bisa lebih produktif. Gitu ya. Kalau kita sudah lebih produktif, pasti kita bisa lebih berprestasi. Terima kasih loh teman-teman.